Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabbi yang mana kita masih dikasih kesempatan, dikasih kesehatan, dikasih kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa hadir pada malam ini rutinan tiap malam Selasa saniki. Yang malam Selasa Ratib Al-Hadad sama kajian fikih, nanti sama Ustadz Ahmad Fauzan kajian fikihnya. Malam Kamis jangan lupa yaitu irama atau bayati, nada atau irama tentang baca Quran, nada dan lagu. Malam Jumat seperti biasa Yasin Tahlil. Terus malam Sabtu yaitu Al-Berjanji. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bisa hadir istiqomah untuk melaksanakan rutinan di Masjid Ermaladi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, memberikan hidayah, memberikan keberkahan, dan juga bisa istiqomah, bisa kumpul di Masjid Ermaladi, dan juga kita nanti bisa kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat keluarganya, buat sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Minal muslimin muslimat, mukminin mukminat, para wali, para habib, para ulama, para kiai, cikal bakal Dawung, cikal bakal Kecamatan Mateseh, dan juga almarhum almarhumah keluarga besar Bapak Raden Ermaladi, dan juga almarhumah yaitu Siti Khadijah, dan juga cikal bakal keluarga besar almarhum almarhumah keluarga besar almarhum Bapak Ermaladi, dan juga almarhum almarhumah. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu mungkin punya keluarga atau saudara yang sudah meninggal, dikirim disebut namanya ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti sebelum mulai diniati nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala biniyat al-Fatihah ala mana wa al-habib Abdullah bin Alawi al-Hadad wa bijahihi wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa hurmatihi wa hurmatullahi anna Allah yaj'alu biniyatihi ala mana wa al-habib Abdullah bin Alawi al-Hadad na'wainahu wa ala kulli biniyat. Moga niat jenengan, hajat jenengan disebutkan ya. Wala kulli niyatin salihah jami'a wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sarang-sarang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amanna rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amanna billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa a'tana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma
fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahil batin wa zahiran. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahil batin wa zahiran. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahil batin wa zahiran. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya qawiyyu ya matin ikfi sarab zalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfi sarab zalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfi sarab zalimin. Aslallahu umul muslimin sarafa wa saral mu'min. Aslallahu umul muslimin sarafa wa saral mu'min. Aslallahu umul muslimin sarafa wa saral mu'min. Ya aliyu ya kabir ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir ya latif ya khabir. Ya aliyu ya kabir ya
Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. La ilaha illallah, 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 La ilaha La ilaha illallah, 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 La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa adhama radallahu ta'ala an ashabi Rasulullah ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'li darajatahum fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah wa yaj'alna min hajbihim wa yarzuquna ma'abbatahum wa yatawaffana ala milatihim wa yansuruna fi jumlatihim. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا العالي الريد وإلى روح سيدنا المحجر له أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا فاطر المقدم محمد بن علوي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع شهاداتنا آلي أبي علوي أن الله يقدس روحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويدون علينا من بركاتهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينبر ضرائحهم ويدون علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح صاحب راتب الأسدي سيدنا الشريف القطب الغوث عبد الله بن علوي الحداد بعلوي أن الله يقدس روحهم في الجنة ويناور ضرائحهم ويدون على من بركاته وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيد العالمين بن إبراهيم الحداد ثم إلى روح سارف بنت محمد بن جعفر الحداد ثم إلى أرواح والدنا والدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويسلهم المسلمين ويكفيهم شر المدين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن عند الموت في خيرة وعافية وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
ahli baitihi wa sahbihi wassalim. Allahumma inna nas'aluka bil haqqil fatiha ma'azamati wasfati ma syani abtahalana bi kulli khair wa anqad adlana alaina bi kulli khair wa antaj'alana min ahlil khair wa antu'amilana ya maulana ma'amalaka li ahlil khair wa antahadana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa husin wa dhuriki innaka wali kulli khair wa mutafaddilu bi kulli khair wa mu'tin li kulli khair ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka rizqaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka rizqaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka rizqaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Ya alima sirri minna la tatiki sitra'an wa amina wa'fu anna wa kullana haisu kunna. Ya alima sirri minna la tatiki sitra'an wa amina wa'fu anna wa kullana haisu kunna. Ya alima sirri minna la tatiki sitra'an wa amina wa'fu anna wa kullana haisu kunna. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya latifan lan tazalul tubina fi manazal innaka latifan lan tazalul tubina wal muslimin ya latifan lan tazalul tubina fi manazal innaka latifan tazalul tubina wal muslimin ya latifan lan tazalul tubina fi manazal innaka latifan lan tazalul tubina wal muslimin ya latifan bil khalqi ya aliman bil khalqi ya khabiran bil khalqi ultubina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bil khalqi ya aliman bil khalqi ya khabiran bil
inna mimma nahau ya amanal khaifin nazina mimma nahau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabli wa ila hadrati nabiyya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan menjadi amal kita semua, menjadi keluarga kita semua. Mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah, dan semoga hajat kita semoga kabul, dan semoga putra-putri kita semoga soleh dan solehah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sengaja maupun dosa yang tidak sengaja. Semoga Allah ampuni ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas keterbatasannya. Nanti setelah sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan kajian fikih, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fauzan. Semoga barokah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah pas. Wah, mustaqim.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم لك الحمد استغفر الله العظيم ولوالدي وحسن حقوق الواجبات عليه والمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي رب أنت مولانا سبحان الله 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 سبحان الله
tadi, Pak. Lilin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoili ta'ala wa liqadhi hajatina wa hajatikum ala ma nawasalam salih wa ala ma nawayna wa ala kunyatin salih anta wa salam ila hadrati habibika habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa nakhususun al-imam al-qadi Abi Syuja' Ahmad bin Husain al-Asfahani wa nakhususun ila Syekh Samsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazi al-Qahiri al-Syafi'i Abdullah al-Gharabili. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Wa nakhususun ila walidi wa walidati. Monggo sebataken asma putra putrinipun, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dadosaken putra putri kita putra putri ingkang saleh salihah. Wa nakhususun waladi siddiqatul alamat binti. Allahumma ja'al waladi salihan salihatan mutmainnan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan pembacaan kitab Fathul Qorib. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyempurnakan dan menerima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fathul Qorib. Kita masih bab tentang toharoh atau bersuci. Di pertemuan kemarin kita telah membaca ada 7 jenis air yang dapat digunakan untuk berwudu, untuk mandi besar. Kita pada malam hari ini akan melanjutkan yaitu pembagian air. Bismillahirrahmanirrahim. Summal miyahu. Kemudian beberapa air tangqasimu ala arba'ati aqsamin. Air dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaq. Air yang pertama adalah air yang suci mensucikan, yaitu mensucikan benda lain serta tidak makruh digunakan.
disebut dengan air mutlak. Nah, jadi kemarin kita telah mengkaji 7 air. Nah, air tersebut disebut juga dengan air mutlak karena suci mensucikan. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama kita menyebutkan air mutlak. Jadi bagian yang pertama yang kita kenal adalah air mutlak. Air mutlak niku napa? Air suci mensucikan yang bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi besar, kemudian tidak makruh untuk digunakan. Karena nanti pembahasan atau pembagian selanjutnya ada air suci mensucikan akan tetapi makruh untuk digunakan. Nah, pertama adalah boleh untuk digunakan wudu ataupun mandi besar. Kemudian an qaidin lazimin fala yadurrul qaidul munfakku kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqan. Jadi dicontohkan di sini adalah seperti air sumur. Air sumur meskipun di dalam sumur meskipun cakupannya sudah terbentuk, akan tetapi air sumur itu ada sumber yang terus mengalir. Jadi air sumur pun bisa disebut air mutlak. Jadi bisa digunakan untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas kecil dan menghilangkan hadas besar, dan digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, pembagian yang kedua adalah wasani tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu fil badani la fis saubi wa huwal ma'ul musammas. Yang kedua adalah air suci kemudian dapat untuk mensucikan, akan tetapi makruh digunakan di badan, akan tetapi tidak makruh kalau dipakai untuk mencuci pakaian. Disebut juga air musyammas. Air musyammas ini pembagian yang kedua. Air musyammas adalah air musakhkhanu bi ta'siri syamsi fihi. Air musyammas adalah air yang dipanaskan dengan pengaruh matahari. Jadi kalau ada air kemudian dipanaskan kena sinar matahari, maka air tersebut suci dan mensucikan, akan tetapi digunakan untuk berwudu, digunakan untuk mandi wajib, itu hukumnya adalah makruh. Boleh tetapi makruh. Kenapa makruh? Karena dikhawatirkan kalau tempat air tersebut contohnya dream, kemudian air tersebut terkena matahari panas, biasanya ada partikel-partikel jahat yang dapat membuat badan ataupun kulit kita bisa bahaya. Akan tetapi digunakan untuk mencuci tidak apa-apa. Yang kedua niku sebutannya air matahari, air atau air musyammas. Nggih. Wa innama yukrahu syar'an bikut riharin fi ina munqata'in illa ina an naqdaihi li sifai jauhirihima. Akan tetapi air tersebut kecuali dipanaskan dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak lantaran kemurnian bahan tersebut. Jadi kalau ada air kemudian wadahnya emas atau perak, kemudian terkena sinar matahari kemudian panas, air tersebut hukumnya tidak makruh, beda dengan wadah-wadah yang lain. Ini pengecualian nggih. Kalau di rumah ada baskom terbuat dari perak ataupun emas, itu tidak apa-apa, tidak makruh nggih. Tapi ketinggalan nggih jarang nggih. Beda ta mriki wonten baskom terbuat dari emas.
Enten nggih, alhamdulillah. Kalau ada nggih, berarti nggih. Nah, termasuk orang yang tajir, orang yang kaya nggih. Amin nggih. Nah, tapi itu pengecualian nggih. Kalau terbuat ataupun terpanaskan dengan bahannya perak atau emas, maka tidak menjadi makruh. Kemudian wakhtaron Nawawiyu adamal karohati mutlakon. Akan tetapi Imam An-Nawawi memiliki pendapat yang tidak dimakruhkan secara mutlak. Jadi pengecualian nggih, Imam An-Nawawi menganggap air yang musyammas tersebut tidak makruh secara mutlak. Kenapa? Wa yukrahu aidon syadidus syukhunati wal burudati. Kalau air tersebut sudah hilang ataupun sudah adem nggih, sudah dingin kembali, tidak menjadi panas, maka hukum kemakruhannya pun hilang dengan sendirinya. Jadi makruh itu kalau kondisi air masih panas-panasnya. Nah, kalau digunakan untuk berwudu ataupun mandi, maka dimakruhkan. Akan tetapi kalau air tersebut sudah mendingin atau sudah netral seperti biasa, maka makruh tersebut otomatis langsung hilang atau tidak dimakruhkan lagi. Kemudian aidon syadidus syukhunati wal burudati. Akan tetapi di sini ada ulama yang berpendapat juga dimakruhkan pula menggunakan air yang sangat panas atau sangat dingin. Ada ulama yang berpendapat kalau kita berwudu dengan air yang sangat panas atau air yang sangat dingin, maka hukumnya makruh. Jadi kalau dimakruhkan di sini berarti ada sebab-sebabnya. Pasti dikhawatirkan kulit kita akan berbahaya bagi kulit kita. Biasanya pengalaman kami di Korea nggih, kalau musim dingin kita sering biasanya kan pakainya air panas terus nggih. Air panas karena cuaca dingin, biasanya kulit kita niku radiasi atau biasanya mengelupas nggih. Koreng jadi korengan. Maka ulama tersebut, ulama dahulu sudah jauh peradabannya nggih, sudah mengerti. Karena apa? Karena ulama-ulama dulu adalah ngajinya sama Rasulullah. Karena Rasulullah mengajinya langsung sama malaikat Jibril langsung dari Allah. Jadi kita dimakruhkan di sini karena pasti ada kesinambungan. Jadi kita dimakruhkan menggunakan air yang sangat panas atau air yang sangat dingin karena membahayakan untuk kulit kita. Jadi alhamdulillah kita khususnya di Matesi nggih, airnya nggih sejuk nggih. Alhamdulillah tidak sampai kalau dingin banget nggih biasanya bisa panas nggih. Kalau dingin banget malah jadi panas nggih. Maka nggih alhamdulillah kita syukur kita di Indonesia khususnya di Matesi diberikan air yang sejuk. Alhamdulillah. Itu pembagian air yang kedua. Air musyammas, air yang suci, mensucikan akan tetapi makruh untuk digunakan. Tadi keterangan terakhir, kalau air tersebut sudah netral kembali, maka hukum makruhnya sudah otomatis hilang. Kemudian air yang ketiga, wal qismus salisu. Pembagian air yang ketiga adalah tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwal ma'ul musta'mal. Air yang ketiga adalah
Air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal. Air mustakmal adalah fi raf'i hadasin au izalati najasin. Air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Au izalati najasin, atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Jadi kalau kita menggunakan, sudah berwudu kemudian kita tampung air di bawahnya menggunakan ember, lah niku air yang sudah kita pakai untuk berwudu, air yang di ember itu statusnya adalah air mustakmal. Air itu suci, akan tetapi tidak bisa untuk digunakan berwudu kembali atau digunakan untuk mandi wajib karena statusnya sudah mustakmal. Akan tetapi kalau digunakan untuk menghilangkan najis tetap boleh. Illam yataghayyar walam yazid waznuhu ba'dang fisalihi amma kana ba'da tibari ma yatasharrabuhul mashhulu minal ma'i. Namun jika perubahannya dengan benda suci itu hanya sedikit atau dengan benda yang sifatnya sesuai dengan sifat air, akan tetapi dipastikan ia berbeda namun tidak sampai mengubah air, maka sifatnya mensucikan, tidak hilang sehingga ia bisa mensucikan benda lain. Jadi tadi kalau air mustakmal statusnya adalah suci akan tetapi tidak bisa untuk bersuci. Maksudnya adalah tidak bisa digunakan lagi untuk berwudu, mandi besar ataupun menghilangkan najis nggih. Paham nggih sampai sini nggih? Kemudian di sini ada keterangan wal mutaghayyiru ay wa min hadhil qismil ma'ul mutaghayyir ahadu awsafihi bima ay bi syai'in khalatahu minat tahirati. Dengan kata khalatahu, Abu Syuja mengecualikan benda suci yang berdampingan dengan air sehingga air tersebut tetap pada sifat mensucikan meskipun perubahannya banyak. Jadi kalau kita berwudu, ini biasanya terjadi di pondok-pondok kuno nggih. Kalau di pondok kuno niku santri biasanya wudu menggunakan kolam. Kolam itu lebih dari 2 kolah. Kalau kita wudu kemudian airnya turun kembali, kemudian sifat dari kolam tersebut adalah 2 kolah, maka airnya tidak menjadi mustakmal. Paham nggih? Kalau air tampungan tersebut kurang dari 2 kolah, maka statusnya adalah mustakmal yang tidak bisa digunakan untuk berwudu lagi. Akan tetapi kalau kolamnya besar lebih dari 2 kolah, maka air yang kita gunakan untuk berwudu kemudian jatuh di kolam tersebut, maka tidak menjadikan kolam tersebut mustakmal. Jadi air ataupun kolam tersebut statusnya masih suci dan mensucikan. Paham nggih? Tulisan iki nggih? Insya Allah. Nanti terakhir kita buka tanya jawab sedikit. Kemudian fa innahu tahirun ghairu tahurin sihhiyan kanat taghayyuru au takdirin ka inikhtalato bil ma'i ma yuwaqi'uhu fi sifatihi kama il wirdi al munqati'ir raihati. Demikian pula dengan air yang berubah dengan unsur yang mencampurinya, sedangkan air tidak bisa terlepas darinya, seperti tanah dan lumpur, serta apa saja yang ada di tempat keberadaan air dan alirannya. Air yang berubah akibat terdiam lama itu juga mensucikan. Nah, ini contohnya
air yang ada di rawa-rawa. Jadi kalau air tersebut biasanya kan air rawa niku kan butek nggih. Nah, tidak jernih. Nah, itu pun kalau air tersebut lebih dari 2 kolah maka bisa untuk wudu dan mandi besar nggih. Meskipun meskipun airnya tidak jernih, akan tetapi kalau air tersebut lebih dari 2 kolah maka statusnya adalah suci dan mensucikan. Kemudian yang keempat, wal qismur rabi'u ma'un najisun. Pembagian air yang keempat adalah air najis. Ai mutanajjisun wa huwa qismani. Maksudnya adalah air yang sudah terkena najis. Kemudian wa huwa qismani. Pembagian air najis ada 2 macam. Yang pertama ahaduhuma qalilun. Yang pertama adalah air yang sedikit, wa huwallazi halat fihi najasatun taghayyara amla. Air yang sedikit yang terkena najis, baik ia berubah atau tidak dalam keadaan kurang dari 2 kolah. Jadi kalau ada air, ada kolam, ada ember yang kurang dari 2 kolah, kemudian terkena benda najis, contohnya terkena kotoran ayam ataupun bangkai tikus masuk dalam ember ataupun kolam yang kurang dari 2 kolah, lah itu yang disebut air najis. Maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk berwudu karena sudah tercampur dengan benda najis. Paham nggih? Di sini harus digarisbawahi air tersebut dalam keadaan kurang dari 2 qullah. Kemudian wa huwa ay wal halu annahu ma'un dunal qullataini. Dari macam-macam najis ini dikecualikan bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir pada saat dibunuh atau dibelah satu anggota tubuhnya. Nah, berarti kalau ada ember ataupun kolam yang kemasukan jangkrik atau belalang, itu kan tidak, hewan tersebut tidak mempunyai darah, maka statusnya itu tetap suci digunakan. Beda dengan bangkai tikus ataupun bangkai binatang yang mengandung darah, memiliki darah yang mengalir, maka air tersebut statusnya adalah menjadi air najis. Pengecualian seperti di sini ada keterangannya, kadzubabi illam tutrah fihi walam tughayyirhu wa kadan najasatu lati la yudrikuhu tarfu. Seperti lalat manakala tidak dilemparkan ke dalam air dan tidak mengubahnya. Jadi kalau kita wadah ataupun kolam kita kemasukan lalat, itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya gampang kalau binatang tersebut kalau dibelah anggota badannya kemudian tidak ada darah yang mengalir, maka air tersebut tetap suci, keadaannya tetap suci. Bisa membedakan hewan yang mengakibatkan air tersebut menjadi najis dan hewan yang tetap meskipun masuk ke dalam kolam ataupun tempat wudhu kita tidak menjadikan tempat wudhu kita menjadi najis. Kemudian aukana kasiron
kullataini fa aktsara fataghayyara yasiron au kasiron wal qallatani. Sudah. Demikian pula dengan setiap najis yang tidak tampak mata, masing-masing dari keduanya tidak mengakibatkan najisnya air. Dan dari macam-macam najis ini dikecualikan juga kasus-kasus yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih luas penjelasannya. Kemudian Abu Suja mengisyaratkan macam-macam kedua dari jenis air yang keempat atau air najis dengan pernyataan atau banyak, maksudnya adalah 2 qollah atau lebih, sehingga ia mengalami perubahan baik sedikit ataupun banyak. Jadi tadi keterangan air yang keempat adalah air najis. Air najis adalah air yang kurang dari 2 qollah yang terkenai benda najis ataupun hewan yang kalau dibelah anggota badannya bisa mengalirkan darah. Jadi air tersebut menjadi najis. Nah, di sini tadi membahas 2 qollah. 2 qollah di sini adalah kalau menurut hitungan Baghdad. Nah, Baghdad ini kalau dihitung dari ulama-ulama Irak adalah 500 rihl. Akan tetapi menurut pendapat yang sahih, ritel Baghdad menurut Imam An-Nawawi adalah setara dengan 128 dirham atau 1/4 dirham. Kalau menurut ukuran sentimeter nggih, 60 kali 60 kali 60. Jadi 60 cm persegi. Itu adalah ukuran 2 qollah. Jadi kalau ukuran 2 qollah, kemudian air tersebut kemasukan benda najis, maka air yang kurang dari 2 kolam tersebut adalah sifatnya menjadi najis. Akan tetapi kalau kolam tersebut sudah memenuhi ukuran 60 cm persegi, kalau lebih banyak, insya Allah air tersebut maka tetap menjadi suci. Untuk pembagian 4 dari air-air insya Allah sudah selesai. Kita ulang kembali nggih. Air yang pertama apa? Air mutlak niku air yang 7 kita sudah bahas. Kemudian air yang kedua air musyammas, air yang terkena sinar matahari. Yaitu air yang suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan berwudu atau mandi. Kemudian yang ketiga air mustakmal napa? Air suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Sebabnya kok tidak mensucikan? Karena sudah digunakan untuk berwudu ataupun mandi dan menghilangkan najis. Kemudian yang keempat air najis. Air najis napa? Ya, air yang kurang dari 2 qollah yang terkena najis ataupun hewan yang bisa mengandung darah nggih. Jelas nggih? Begini ki, monggo kalau ada yang kurang paham ataupun ada yang pertanyaan, monggo Pak Mas Agung. Jelas nggih? Insyaallah nggih. Ibu-ibu jelas nggih? Alhamdulillah. Nggih, nyamuk. Nggih. Nah, nggih. Kalau nyamuk kemudian sengaja ditepok kemudian dimasukkan nggih. Atau dimasukkan ke air atau tempat wudu kita. Nah, kalau nyamuk niku kalau statusnya nyamuknya banyak kemudian mengandung air, mengandung darah, kemudian tercampur dari tempat wudhu kita yang kurang dari 2 qollah, maka hukumnya
najis, jadi najis nggih. Kan tetapi kalau nyamuk yang masih enggak ada darahnya maka tidak apa-apa nggih. Kan ada nyamuk kan transparan nggih. Ada nyamuk yang sudah mengandung najis. Kalau sudah mengandung najis kita sengaja masukin ke tempat wudhu kita yang dari 2 kolah maka jadi najis. Jelas nggih? Mas Santoso, Pak Yoyo, mboten nggih. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Nah, ini nanti biasanya yang riskan niku napa? Yang riskan niku di napa? Penjual-penjual makanan. Biasanya kan cuci piring niku kan cuma pakai 1 ember nggih. 1 ember. Lah, niku sebenarnya nggih sudah mustakmal, sudah digunakan untuk mensucikan piring-piring tersebut. Nah, khawatirnya di piring tersebut ada kotoran najis, maka air yang sudah dipakai menjadi najis. Nah, ini kok hati-hati nggih. Nah, kalau yang biasanya, tapi insya Allah semoga para pedagang-pedagang kita sudah paham ilmu tentang pembagian air. Jadi kita makan tidak di tempat najis. Yang khawatirkan kan kalau kita makan kemudian piringnya kurang suci, menjadi najis, maka dikhawatirkan seperti itu. Insya Allah kita husnudon kalau makan tidak usah lihat dapurnya. Insya Allah kita husnudon sudah suci, insya Allah. Kotoran cicak nggih, najis kotoran cicak. Nggih, kotoran cicak. Kalau kalau jatuhnya ke air yang lebih dari 2 kolah tidak apa-apa. Tapi kalau kotoran cicak jatuh, biasanya kan ada di rumah tempat ember bekas cat, kemudian kita lobangi khusus buat untuk wudhu nggih. Kemudian kejatuhan kotoran cicak, lah itu menjadi najis karena kurang dari 2 kolah. Jadi disterilkan kalau kita wudhu pakai napa niku napa namine bekas cat niku namanya napa? Umplung nggih, umplung. Nggih, ember kecil nggih, bekas cat. Insyaallah nggih. Jelas nggih, insyaallah nanti pertemuan selanjutnya adalah membahas tentang benda-benda yang terkena najis, kemudian cara mensucikan benda tersebut. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani wallahu a'lam bissawab. Mari kita sempurnakan majelis ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.